Selanjutnya kita bahas security dalam implementasi ERP ya. Security atau keamanan dan juga manajemen risiko sudah menjadi isu global ya selama implementasi dari ERP yang tidak bisa diabaikan. Dalam sejumlah besar proyek ERP, ya, aktivitas yang terkait manajemen risiko ini termasuk di dalamnya adalah terkait security. Umumnya banyak terkait dengan risiko proyek ya. Namun harusnya ya ketika kita bicara manajemen risiko itu lebih luas ya daripada terkait proyek implementasi ya, tapi selama harusnya dilihat bagaimana kita mengelola risiko ya termasuk dalamnya adalah security ya selama siklus hidup dari ERP ya. Sehingga proyek implementasi ataupun baik itu ketika post implementasi dari sistem ERP ini bisa berjalan dengan sukses ya. Ada beberapa jenis ya yang terkait security. Yang pertama network security ya. Network security karena data mengalir ya dalam sistem ERP baik itu di dalam perusahaan ya ataupun dengan pihak eksternal ya. Nah, menggunakan jaringan ya. Nah, sehingga network security ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikelola ya. Sehingga aliran data baik itu di internal perusahaan ataupun keluar dari perusahaan ya itu bisa tetap dijaga ya kerahasiaannya sesuai dengan hak akses ataupun pihak-pihak yang berkepentingan atau memang mendapat hak untuk mengakses data tersebut. Kemudian sistem akses security ya. Jadi security terkait akses kepada sistem ya. Kalau sebelumnya bagaimana keamanan yang terkait aliran data di dalam jaringan ya. Kalau ini adalah keamanan yang terkait akses kepada sistem ya. Ini dibagi ya ada berdasarkan role ya dan juga otorisasi berdasarkan tugas ataupun peran dari user ya dan juga otorisasinya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang berikut adalah data security ya. Termasuk ketika implementasi proyek ya bagaimana pihak-pihak yang terkait dengan proyek itu bisa dipastikan menjaga data-data internal perusahaan ya. Begitu juga ketika sudah selesai proyek implementasi selama siklus hidup dari sistem ERP. Terkait otorisasi ini ada dua jenis ya. Yang pertama activity based authorization ya. Ini bagaimana kita bisa mengatur security akses kepada sistem. Yang pertama berdasarkan aktivitas ya. Jadi user itu di-assign ya beberapa aktivitas ya atau transaksi ya untuk bisa dijalankan ya. Jadi satu user itu dia bisa memiliki satu atau beberapa akses kepada transaksi di sistem ya atau pada sistem ERP tersebut. Yang kedua role based authorization. Kalau ini berdasarkan perannya, berdasarkan jabatannya ya. Misalnya pada seorang manajer ya, atau misalnya seorang supervisor ya, atau seorang petugas gudang ya, diberikan hak akses otorisasi ya sesuai dengan tugas dia gitu kan di dalam perusahaan. Ini contoh misalnya otorisasi ya antara material manager misalnya dan good issue clerk ya untuk misalnya material master ya. Jadi kalau untuk material manager dia bisa melakukan create change delete display ya, sementara untuk good issue clerk ya itu dia hanya bisa mendisplay ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari role based ya authorization ya atau RBAC ya, role based access control. Dalam pengelolaan data security ya umumnya menggunakan teknologi ya untuk menjaga keamanan data ini ya, diantaranya dengan menggunakan teknologi data masking ya. Data masking itu adalah bagaimana menutupi data ya sehingga ketika dilihat ya tidak mencerminkan data sebagaimana mestinya ya atau data aslinya, tetapi sudah disamarkan. Ini juga sesuai dengan sejumlah regulasi ya. Misalnya ini adalah regulasi terkait data asuransi ya, ataupun regulasi terkait keuangan ya yang dia menuntut misalnya bagaimana menyamarkan data-data yang
penting ya. Kemudian, nah ini adalah beberapa algoritma untuk data masking ya, misalnya shuffling atau reorder, jadi urut-urutannya itu diacak ya, diacak urut-urutan datanya atau random value ya, diberikan nilai random atau hashing ya, atau hashing itu dikasih apa, ditutupi ya, misalnya dengan menggunakan pagar ya, atau misalnya data edging ya dengan menggunakan ditambah ataupun dikurangi ya berdasarkan waktu ya datanya ya. Misalnya transaksi hari ini ya dengan data edging kemudian diacak misalnya jadi setahun yang lalu misalnya seperti itu. Atau misalnya dengan menambah atau mengurangi angka ya. Atau misalnya dengan custom ya, jadi sesuai dengan dikembangkan algoritma tersendiri ya. Atau misalnya dengan substitusi nilai ya, misalnya nilai A diganti dengan nilai Z seperti itu. Ini ada beberapa data masking algoritma yang intinya adalah untuk menyamarkan data ya terkait data security ini. Nah, ada beberapa misalnya tools yang digunakan untuk data masking ya yang bisa digunakan ya. Ini adalah contoh di sini untuk data masking toolsnya seperti itu. Baik, jadi bisa disimpulkan pertama bahwa untuk keamanan ya dalam sistem ERP ya bisa menggunakan authorization role based menu atau activity based ya, role based authorization atau activity based authorization ya. Kemudian dalam activity based authorization dia berdasarkan transaksi ya yang digunakan oleh seseorang atau user ya. Kemudian kalau role based itu adalah berdasarkan fungsi ataupun tugas ataupun jabatan dia di dalam organisasi ya. Kemudian data security ini ya adalah aspek yang ataupun isu yang penting ya di dalam implementasi ERP ya dan menggunakan teknologi ya, diantaranya dengan menggunakan data masking ataupun tools terkait untuk data security ini. Demikian yang bisa disampaikan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.